Kita tidak menafikan, wah kita harus bela oligarki. Tidak, oligarki itu, korporat itu, dia itu adalah nasionalis juga. Ingin melihat negara ini maju gitu loh. Saya sebagai rakyat, petani nelayan, enggak sudi dipimpin oleh korporasi. Enggak sudi, saya emang enggak mau. Lebih baik mati saya mah. Saya berpihak kepada PSN PIK misalnya, atau PIK itu dalam rangka supaya ketika saya menghadapi warga masyarakat yang katanya tergusur, terancam, terintimidasi, saya bisa hadir untuk mengkomunikasikan. Jangan menyalahkan pemerintah, dikit-dikit pemerintah. Nah inilah. Dan kita juga jangan sudon gitu. Jangan menilai, wah semuanya ini pasti salah, jangan. Tapi kalau negara ini disudoni terus apa mau dibikin pilpres lagi bulan depan? Kan enggak begitu gitu loh. Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Gitu. Walaupun kecil saya berani. Gitu lah. Harusnya kan negara yang punya alat, apa bahasa elitnya alat tuh? Instrumen. Gitu. Negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Loh ini mah buat alat pukul. Korporasi mukul saya, yang beli saya, segala macam saya kok buat mukul saya. Gitu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Orang Banten itu sederhana sebenarnya. Sangat-sangat bersahaja. Mereka bisa makan sehari-hari udah cukup. Tapi kalau terganggu marwahnya, bahkan kemudian bawa ini adalah tanah Banten, hati-hati ini bisa bangkit. Baik. Ini yang kita khawatirkan. Karena itu jenderal besar kita mengatakan, siapkan 10 peluru. 1 peluru untuk musuhmu, 9 peluru untuk pengkhianat yang ada di dalam barisanmu. Itu yang terjadi sekarang. Masyarakat Banten, Pantura khususnya menderita, sangat-sangat menderita, tapi kita berdusta kepada hati nurani kita sendiri. Itu masalahnya. Perlu diketahui Pak Aguan itu, mohon maaf, 165.000 tenaga kerja yang terserap di PIK 1 maupun PIK 2. Saya setuju ya, janganlah misalnya kita lihat dari pandang etnis itu jangan. Mereka punya kontribusi kok, pajak di mereka kontribusi. Pembangunan juga dikontribusi, banyak 165.000 ya PIK dan PIK 1, PIK 2. Itu kan membuka lapangan pekerjaan juga. Kok ini perusahaan ini menyerap tenaga kerja sekian 1.500, membantu ekonomi masyarakat. Bohong. Tai kucing. Harusnya kewajibannya kan itu. Iya, harus mensejahterakan. Mensejahterakan rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia katanya kan begitu. Lah ini mah diserahin ke korporasi. Persoalan saya enggak sudi diurus oleh korporasi gitu kan. Karena saya yakin kalau saya ini diurus oleh korporasi sampai kiamat miskin terus. Enggak bakalan sukses. Karena itu masyarakat itu sederhana. Kalau memang ini melanggar hukum, yang ya ditindak gitu loh. Pelakunya ada. Baik. Bisa ditelusuri. Yang kedua, saya juga ingin objektif. Tadi saya sepakat dengan Cak Rofi, kita harus mengedukasi juga masyarakat. Saya kebebanan amanah dari warga Banten yang memang tanahnya kena abrasi. Ada beberapa langsung menyampaikan kepada saya untuk sampaikan kepada masyarakat Indonesia yang menonton hari ini. Lahan mereka memang kena abrasi dan mereka ikhlas lillahi ta'ala itu untuk negara dimanfaatkan untuk seluas-luas dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi mereka tidak ridho dunia akhirat apabila ini disalahgunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan korporasi yang tidak berpihak kepada rakyat. Kita sudah dikondisikan. Kawan-kawan tuh datang kepada saya izin langsung, Bang, kami lelah begini, bertahun-tahun seperti ini. Kami mohon izin tidak bisa membersamai perjuangan kalian. Walaupun hati kami bersama kalian, tapi kami terpaksa karena ekonomi. Karena itu jenderal besar kita mengatakan, siapkan 10 peluru, 1 peluru untuk musuhmu, 9 peluru untuk pengkhianat yang ada di dalam barisanmu. Itu yang terjadi sekarang. Masyarakat Banten, Pantura khususnya menderita, sangat-sangat menderita, tapi kita berdusta kepada hati nurani kita sendiri. Itu masalahnya. Jadi kita berharap pembongkaran pagar laut itu bukan hanya lip service, bukan hanya seremoni, tapi tegakkan hukum, adili pelakunya. Lalu masyarakat di Tangerang Utara akan seperti apa ke depannya? Ada penggelapan informasi terkait PSN tadi. Sekarang baru dibuka, yang PSN ini loh, yang PIK ini loh. Tapi sebelumnya tidak begitu. Informasi ini digelapkan kepada masyarakat. Nah, siapa yang menikmati itu? Ya orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari situ. Sehingga bisa menekan masyarakat atas nama negara. Lagi-lagi saya katakan, negara dicatut namanya. Untuk apa? Untuk melakukan penekanan kepada rakyat. Dan negara diam kan selama ini. Itu masalahnya. Ini menjadi semakin masif. Gitu.
Nah, sehingga kemudian nelayan mempertanyakan ini langsung kepada yang mengerjakan. Ini untuk apa? Ini untuk PT. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Untuk PT. Nah, lalu kemudian beberapa waktu setelah itu dia dipanggil oleh aparat desa, ditakut-takuti. Makin lama makin masif. Akhirnya datanglah ke kantor desa bareng-bareng dengan nelayan yang lain. Kepala desa marah, ini punya PT. Jangan sampai 1 batang pun dicabut karena Kantor desa mana Pak Iwan? saya sebutkan. Ya boleh, enggak apa-apa. Oke, salah satunya ya, Kepala Desa Arun misalnya, yang ada di Tanjung Pasir. Rekamannya jelas, videonya jelas, datanya ada kita punya. Nah, artinya ini kan temuan yang terjadi di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah perdebatan yang cukup menarik ya. Ini ada pernyataan dari para jubir-jubirnya Aguan dan juga para ternak-ternaknya Mulyono nih. Ada Rafi'i dan juga ada Aswan ya. Andi Aswan sebagai Waketum Coman ini benar-benar mati-matian membela oligarki ya. Bahkan Aswan menyebut kalau oligarki ini atau korporasi ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah supaya pemerintah tidak mengeluarkan anggaran dari APBN. Ini kan sangat lucu dan miris sekali ya. Seorang politisi Waketum Coman, Jokowi mania, ternyata memang sangat mengidolakan oligarki dan membangga-banggakan oligarki. Terutama di sini bos dari Agung Sedayu Group ya, Aguan ya. Ini memang ya bisa dibilang centeng-centengnya atau jongos-jongosnya lah bisa jadi. Ini kan sangat miris sekali ya. Bahkan mereka tidak memihak sama sekali kepada nelayan-nelayan di Banten, tentunya di Tangerang ya. Ini bagaimana, dan ini langsung ya dibantah keras. Ini ada statement dari Pak Khalid ya. Ini Pak Khalid, nelayan dari Tangerang ini sekarang ini sangat terkenal sekali karena memang dia seorang nelayan yang sangat pemberani dan berwawasan luas lah. Menurut saya wawasan Pak Khalid ini cukup luas. Meskipun dengan gaya bahasa yang memang beliau ini memang benar-benar nelayan tulen, petani tulen, petambak tulen memang. Dan tidak mengada-ngada, tidak jadi nelayan dadakan atau bagaimana. Ini Pak Khalid ini memang benar-benar nelayan tulen. Dan memang benar-benar memperjuangkan tanah kelahirannya yang ya dalam tanda petik mau dikuasai ya oleh korporasi ya. Dan ini kan sangat miris sekali. Dan juga ada Pak Iwan Darmawan di sini. Beliau juga mewakili dari para nelayan di Tangerang ya. Ini sangat berapi-api sekali juga ini. Dengan ya terjadi perdebatan di iNews TV ya bersama Rafi'i. Dan kami mix ini dengan Pak Khalid yang memang diundang waktu itu oleh Abraham Samad yang mengatakan bahwa lebih baik mati daripada harus ikut oligarki ataupun korporasi. Ini sungguh membuat hati kita ya bergetar ini statement dari Pak Khalid ini. Seorang nelayan ya yang tidak ada dekengan atau dukungan dari siapapun ini memang membela tanah kelahirannya yang dalam tanda petik mau dikuasai oleh oligarki ya, membela para saudara-saudaranya dan saudara seperjuangannya. Ini patut kita dukung ini perjuangan dari Pak Khalid ini, dan kita selalu mendoakan supaya Pak Khalid ini diberi kesehatan dan keselamatan dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai nelayan yang dirampas oleh tangan-tangan besar dari oligarki ya, dari korporasi. Ini kan sangat miris sekali. Ada pagar misterius, ada ya proyek, katanya proyek nasional ya, PSN. Tetapi ada yang bilang ini PSN-nya ini PIK 1, PIK 2, wah nggak semrawut lah. Dan memang yang beredar di masyarakat itu memang itu sebuah kenyataannya memang seperti itu ya. Jadi ya kepentingannya apa sih nelayan-nelayan seperti Pak Iwan, Pak Khalid? Nggak ada, kalau menurut saya nggak ada kepentingan politik.
Tetapi kalau yang dari Rofi'i dan juga dari Andi Aswan, jelas mereka ada kepentingan politik di situ. Kita tahu Andi Aswan Waketum Joman Jokowi Mania. Apa enggak kalau nggak ada kepentingan politik, dan bahkan walaupun sekarang sudah lengser ya, tetap dibuja-buja tuh yang namanya mantan Presiden Jokowi. Bahkan ini kan tinggalan dari kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang dia carut marutnya di PIK ini, terutama di Tangerang, di Kohot yang ada pagar laut misterius sepanjang 30,16 km. Ini tinggalan dari rezim siapa? Ini kan tinggalan dari rezim Jokowi. Jadi wajar kalau kami ini mengait-ngaitkannya dengan Pak Jokowi. Orang ini memang tinggalan beliau kok. Warisan dari siapa? Kemarin yang habis berkuasa itu siapa? Dan sekarang estafet itu diteruskan oleh Pak Prabowo. Dan kelihatannya ya, kita harapan satu-satunya memang dari Pak Prabowo ini ya. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo memang tegak lurus memperjuangkan hak rakyat, memperjuangkan masyarakat, memperjuangkan rakyat kecil, wong cilik lah, yang memang di bawah, apalagi ini di Tangerang ini yang sudah ada pagar misterius. Apalagi kata Pak Khalid tadi ya, seperti kembali ke zaman si Pitung katanya, melawan penjajah. Yang banyak menyewa preman, menyewa ormas-ormas untuk ya mengelabuhi para masyarakat, untuk menangkuti masyarakat. Dan bahkan ya ini sepertinya pemerintah kok lambat sekali bergeraknya. Ya memang kita masih berharap kepada pemerintah, terutama dari Kementerian KKP, Kementerian ATR BPN ya, yang mulai pelan-pelan ya membuka kotak Pandora, membuka satu persatu apa-apa yang memang selama ini tidak dibicarakan di ruang publik. Ini sekarang mulai terbuka satu persatu. Simbol-simbolnya memang kelihatannya mulai terbuka. Dan mudah-mudahan ya nelayan-nelayan seperti Pak Iwan, Pak Khalid ini bergerak terus, bergerak maju terus. Nah, ini kan akhir-akhir ini buzzer-buzzernya dari Aguan CS ini kan udah mulai kendur dan nggak kelihatan lagi tuh batang hidungnya. Dan mahasiswa yang ngakunya mahasiswa dari Muhammadiyah yang ternyata sudah drop out atau DO ya, 2021 udah DO. Tapi kemarin ketika diwawancara di TV One, diundang di acara di TV One, ngomongnya mahasiswa dari Muhammadiyah, dan ini PP Muhammadiyah pun mencari dia nih sekarang ini. Ya karena ya membawa nama Muhammadiyah, sedangkan Muhammadiyah pun sudah mengajukan kalau nggak salah 7 tuntutan itu kepada agar pagar laut ini segera dibereskan, 7 tuntutan kepada pemerintah. PP Muhammadiyah memang terdepan, tetapi kok ini ada yang katanya mahasiswanya mengatasnamakan Muhammadiyah dan sekarang lagi dicari ini orangnya nih. Jadi ya entah kemana itu sekarang, nggak ada kelihatan lagi batang hidungnya. Setelah pagar ini dibongkar kok pada ya ngumpet masing-masing, menyelamatkan diri masing-masing. Dan ini yang masih bertahan, yang masih memberikan statement ya ini ada Gus Rofi ya, Rofi'i, dan juga Andi Aswan sebagai Waketum Joman yang memang sering mengisi acara-acara di situ, memang benar-benar membela ya. Jadi kita sebut saja memang membela oligarki kok, nggak dipungkiri, dan memang itu udah diakui sama Rofi'i dan juga Andi Aswan bahwa memang membela Aguan, menyanjung-nyanjung Aguan, menyanjung-nyanjung Agung Sedayu Group. Ya itu hak mereka. Kita juga nggak melarang. Dan kita di sini kan menghadirkan argumentasi. Ya kita berbuat adu argumen lah di sosial media ataupun di YouTube ataupun di acara-acara. Dan di sini Pak Khalid dan juga Pak Iwan, saya rasa pendukungnya masyarakat Indonesia sangat mendukung sekali ya. Netizen seluruh Indonesia sangat mendukung sekali supaya terungkap ini siapa sebenarnya dalangnya yang memasang pagar misterius di Laut Tangerang ini
yang membuat susah masyarakat, terutama para nelayan yang ingin mencari ikan di laut, mengadu nasib di laut, bahkan itu memang pekerjaan sehari-hari yang telah sebagian telah dirampas oleh tangan-tangan oligarki. Mudah-mudahan Pak Prabowo dengan kekuatan politiknya, kebijakannya memang berpihak pada rakyat. Ya mudah-mudahan lah ya. Kita tunggu saja. Dan sambil kita pantau terus nih apa cerita ke depannya ini. Bagaimana kisah selanjutnya ini, masalah pagar laut misterius dan juga masalah HGU serta SHM yang kemarin sudah diumumkan ya oleh Menteri ATR BPN bahwa ada sertifikat di atas laut yang katanya dulunya memang tanah terus abrasi. Itu yang selalu didengung-dengungkan oleh Rofi, itu nggak ada yang namanya sertifikat laut. Ya memang nggak ada sertifikat laut, cuman sekarang posisinya itu sudah menjadi air, menjadi laut, tetapi ada sertifikatnya, ada SHGB-nya, ada SHM bahkan, surat hak milik, bayangkan. Sedangkan itu laut, airnya pun telah menyatu dengan laut, tidak ada daratannya. Dan di situ dibuat pagar-pagar dan atasnya dikasih tanah dikit-dikit supaya dilihat dari atas, dari satelit itu memang tambak gitu loh. Kan ini memang sangat licik sekali dan licin sekali. Kalau memang itu memang tambak ya boleh diuruk, itu bukan laut. Itu kan kelihatan dari atas, oh iya kotak-kotak seperti tambak. Ini memang licin sekali ini para oligarki ini dengan modal yang begitu besar ya. Dan kata siapa ini oligarki ini membela rakyat? Justru malah menyingkirkan apa yang ada di situ. Dikuasai semua. Kalau PSN, kata Pak Khalid tadi, kalau proyek strategis nasional itu semuanya kalau masyarakat menuju ke situ itu pasti gratis. Tapi kalau berbayar ya bukan PSN, itu jelas oligarki, itu jelas korporasi. Sebut saja jalan tol bukan PSN, proyek strategis nasional. Masalahnya itu berbayar. Apalagi ini nanti mau dibikin tempat wisata dan itu berbayar, di dalamnya ada rumah-rumah elit. Ya nggak mungkin lah. Jadi ya omong kosong semua di sini. Dan kita sebagai masyarakat, sebagai netizen sangat mendukung sekali langkah-langkah dari Pak Khalid ini dan beserta kawan-kawannya. Mudah-mudahan dimudahkanlah dalam membela hak-haknya, menuntut hak-haknya kepada negara. Dan Pak Khalid tadi mengeluarkan statement kita ini seolah-olah negara ini akan dikangkangi oleh korporasi. Terkadang negara ini kan besar, korporasi kan kecil. Ini udah kebalik-balik pikirannya. Negara yang sebesar ini mau dikuasai oleh oligarki. Ini kan sungguh sangat miris sekali. Jadi mau bagaimana lagi? Ya tetap perjuangan harus terus berlanjut. Mau bagaimanapun tetap kita lanjutkan. Kita pantau terus. Kita beritakan terus nih apa kelanjutannya, siapa dalang dibalik pemasangan pagar misterius ini. Mudah-mudahan menteri-menterinya Pak Prabowo ini tidak pada masuk angin lah, mudah-mudahan Pak Prabowo juga statement-statementnya akan tetap konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat, hak-hak rakyatnya. Yang di sini pada khususnya nelayan-nelayan Tangerang ini yang tempat mata pencahariannya diacak-acak oleh tangan-tangan oligarki, tangan-tangan korporasi yang memang sangat tidak berpihak kepada rakyat kecil. Itu loh. Dan banyak sekali kejadian-kejadian di masyarakat yang telah diungkapkan oleh aktivis-aktivis, dan itu memang selalu dibantah oleh para pendukungnya pendukungnya Agung Sedayu Group, pendukungnya PIK 1, PIK 2. Memang selalu dibantah, nggak ada, masyarakat semua senang. Narasinya di depan selalu bagus. Kita nggak, ternyata di dalamnya orang-orang nelayan sendiri yang mengungkapkan tersebut. Bahwa mata pencahariannya jadi sulit, penghasilannya jadi berkurang. Ini kan tidak dipikirkan oleh para oligarki. Jelas kalau oligarki korporasi
100% mencari keuntungan. Bahkan Presiden Jokowi kemarin telah mengungkapkan, nggak mungkin beliau-beliau ini mau menanamkan modalnya di suatu tempat, di satu proyek, kalau tidak ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan kata Pak Jokowi apa? Ya itu wajar, sah-sah saja. Pak Jokowi nggak tahu kalau rakyat kecil ini menjerit, tetapi framingnya seolah-olah Jokowi ini pro rakyat dan segala macamnya. Tetapi setelah lengser kan ketahuan semua, oh ternyata selama ini kita dikibulin aja, ditipu aja. Dan ya mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu mencerahkan untuk Anda semua. Dan bagi Anda yang mau komentar nih, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang ingin subscribe, yang belum subscribe ya, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.